Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada bagian ketiga untuk menjelaskan tentang alat-alat pembayaran. Masih pada bab kedua tentang bank sentral, sistem dan alat pembayaran dalam ekonomi Indonesia. Mari sama-sama kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu materi ini merupakan materi terakhir untuk bab 2 yang menjelaskan tentang bank sentral dan kita akan membahas tentang alat-alat pembayaran. Kita lewati peta konsep, kita lanjutkan pada materi inti yakni tentang alat pembayaran tunai. Apa itu alat pembayaran tunai? Alat pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Jadi materi ini tentunya akan lebih memperdalam materi sebelumnya yang menjelaskan tentang pembayaran ya, sistem pembayaran. Kita sudah membahas tentang uang kartal sebelumnya, yakni yang terdiri dari uang kertas dan logam, di mana uang logam tentunya lebih dulu terbit daripada uang kertas. Sedangkan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran tunai khususnya di Indonesia adalah mata uang rupiah. Adapun uang kertas yang berlaku di Indonesia, ini kita akan jelaskan beberapa nominalnya, yaitu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, dan 50.000, serta 100.000. Terakhir kita sudah diviralkan tentang munculnya mata uang jenis baru yang kertas yang diperjual bebas juga, yakni mata uang dengan nominal 75.000 kertas. Kemudian untuk uang logam, kita biasa temui uang logam 100, 500, berapa? 100, 200, 500, dan 1000. Ini jenis-jenis mata uang, nominal uang sebagai alat pembayaran tunai. Kita mengulang sedikit tentang sejarah perkembangan uang. Kemarin sebelumnya kita sudah membahas tentang evolusi sistem pembayaran. Sekarang kita lihat kembali tentang sejarah perkembangan uang. Jadi ini ada kaitannya juga. Yaitu yang pertama adanya tahap barter ya, sebagaimana sudah kita jelaskan, yakni pertukaran antar barang. Kemudian sejarah perkembangan uang itu ada namanya tahap uang komoditas, sebagaimana juga sama kemarin, yakni barang yang ditetapkan sebagai komoditas inti yang atau pokok, sebagai makanan pokok misalnya, yang dipertukarkan dengan barang yang lain. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap logam, yang mana diawali dengan model mata uang jenis cangkang ya, cangkang kerang dan cangkang hewan lainnya, dan dalam bentuk uang logam yang sesungguhnya. Selanjutnya tahapnya adalah tahap uang kertas. Jadi ini termasuk antara logam dan kertas, ini adalah termasuk uang kartal. Kemudian tahap berikutnya adalah tahap uang giral. Ini masuk dalam alat pembayaran berupa surat-surat berharga. Ini penjelasan singkat tentang alat pembayaran tunai. Baik, secara khusus mari kita bahas dulu tentang uang ya. Apa itu pengertian uang? Uang adalah suatu benda yang bisa diterima secara umum. Jadi uang ini baik saat ini ya ada kertas, ada logam. Terkadang kita hanya tahu ini uang ini apa? Uang ini adalah benda ya, tentu ya bersifat benda yang dapat diterima secara umum, di mana ia dijadikan alat pembayaran yang sah ya. Dapat dijadikan pula alat pertukaran terhadap barang dan jasa. Artinya pertukaran barang dan jasa ini adalah untuk membayar pembelian barang ataupun membayar jasa seseorang. Atau contohnya jasa angkut barang, misalnya ojek dan lain sebagainya. Secara khusus, mari kita lihat syarat ideal sebuah uang. Yang pertama adalah uang itu bisa diterima oleh masyarakat umum. Nah, tentu ini adalah sesuai dengan regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah. Jadi mata uang yang sudah tidak berlaku lagi, nah ini tidak bisa diterima, maka itu tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua, uang harus awet dan tahan lama. Jadi anak-anak pernah tidak mencoba mengambil salah satu jenis uang kertas, nih uang kertas seperti ini. Tentu uang kertas yang kita miliki itu tidak sama bahan kertasnya dengan kertas yang lain. Kalau kertas lain misalnya kertas buku tulis atau kertas printer HVS, itu sangat mudah dirobek, dikoyak ya. Tetapi kalau anak-anak memiliki uang kertas, anak-anak coba saja untuk merobek. Akan sedikit sulit ya, bukan tak bisa, dia bisa tetapi sulit. Seakan-akan ada serat yang melapisi jenis uang itu, jenis kertasnya itu spesifik. Jadi ini harus awet dan tahan lama, terlebih lagi dalam bentuk logam ya, ini pasti tahan lama. Kemudian yang ketiga, syarat idealnya nilai uang itu harus stabil walaupun disimpan bertahun-tahun. Nilai 1.000 ya 1.000 tidak akan pernah berubah.
nilai 20.000 dan sebagainya tidak akan pernah berubah walaupun setahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun, asalkan memang mata uang itu tidak ditarik dari peredaran. Kemudian yang keempat, bahwa uang harus mudah disimpan dan dibawa. Jadi kalau misalnya uang logam, maka mudah disimpan dan dibawa. Kemudian uang kertas juga demikian, mudah disimpan dan mudah dibawa. Tapi beralihnya perkembangan evolusi dari kertas ke logam ini, karena tentu semakin banyak uang logam yang dibawa, maka tentu semakin berat ya bobotnya. Maka terbitlah uang kertas sebagai pengganti ataupun sebagai alat tukar lainnya. Oke, kita lanjutkan masuk pada pengelolaan uang oleh BI. Jadi kita masih membicarakan tentang bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia. Sejauh mana pengelolaan uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/PBI/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang pengelolaan uang rupiah, maka ada beberapa tugas ataupun beberapa tahapan-tahapan dalam pengelolaan uang itu sendiri. Mari kita lihat. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Tentunya setiap negara dalam upaya untuk menerbitkan uang harus direncanakan dulu ya, harus direncanakan matang-matang, baik itu berupa bentuk, baik itu berupa besaran nominal dan desainnya pasti dirancang. Kemudian yang kedua, proses pencetakan ya, proses pencetakan. Seperti ini kita lihat, ini uang dicetak di tempat yang khusus, namun tentu tidak sembarang cetak. Ada regulasi yang mengatur, baik itu dalam negeri maupun secara luar negeri, yang mengatur pencetakan uang ataupun produksi uang oleh sebuah negara. Kemudian tahapan ketiga adalah mengeluarkan. Ya, setelah uang itu dicetak, maka uang siap untuk dikeluarkan. Namun belum diedarkan, karena itu masuk pada tahap keempat, yakni tahap untuk pengedaran. Pengedaran ini artinya tentu sudah sampai ke masyarakat. Kemudian yang kelima, adanya pencabutan atau penarikan. Jadi kalau ada penggantian mata uang, anak-anak mungkin sudah pernah ya mengalami bahwa ada mata uang yang ditarik nilai nominalnya. Dulu seingat saya ada mata uang yang nilainya Rp500 kertas. Sekarang sudah tidak ada ya. Tidak ada, seingat Bapak sudah tidak ada. Dulu masih ada Rp500 kertas. Barangkali juga yang macam 10.000 yang sudah lusuh, atau 10.000 bukan lusuh, 10.000 yang model lama ya, itu pernah ada tetapi dicabut atau ditarik diganti dengan model baru. Jadi itu proses ataupun tahapan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah penghancuran atau pemusnahan ya, yang tidak layak seperti ini. Jadi intinya kalau anak-anak memiliki uang banyak tetapi tidak layak, misalnya terbakar seperti ini atau mungkin sudah sangat lusuh, itu bisa ditukarkan ya, tukarkan ke bank-bank resmi, asalkan ada syaratnya. Tentu beberapa syaratnya, salah satunya angka yang ada pada nominal uang itu tidak boleh rusak. Nah, begitu. Walaupun fisiknya secara umum rusak, tetapi angka ini tidak boleh hilang dari kertas yang lusuh itu. Jadi itu bisa ditukarkan. Jadi setelah ditukarkan, maka pihak bank tertentu tadi akan melaporkan kepada Bank Indonesia, lalu akan dilakukan pertukaran kembali kepada uang yang bagus dan uang yang lama akan dimusnahkan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Bank Indonesia. Mari kita lihat sekarang alat pembayaran non-tunai. Jadi munculnya pembayaran non-tunai itu tentu saja seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi ya. Dengan adanya uang non-tunai ini akan lebih cepat, akan lebih efisien dalam hal pemanfaatannya. Dengan hadirnya sistem atau alat pembayaran non-tunai ini, maka semuanya seakan-akan mudah sekali. Tak ada jarak dan tidak ada rentan waktu. Kemajuan teknologi memungkinkan transaksi keuangan tak lagi dilakukan secara cash ataupun secara tunai, tetapi dilakukan dengan alat pembayaran non-tunai namanya. Ini beberapa kasus kalau kita lihat ini sudah menggunakan QR code, bahkan QR code dari dompet elektronik ya yang di-scan. Kemudian ada juga model kartu e-money seperti ini. Ini kita lihat penjelasan selanjutnya, bahwa alat pembayaran non-tunai adalah mekanisme atau cara membayar transaksi yang tidak lagi memerlukan uang fisik. Jadi uang kertas, uang logam itu tidak lagi digunakan. Contohnya tentu sebagaimana kita ketahui adanya kartu kredit, kartu debit, cek, hingga paling mutakhir adalah uang elektronik atau e-money, bahkan ada dompet elektronik seperti Dana, kemudian ada lagi
GoPay, ada lagi apa? ShopeePay, apalagi ada OVO dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh dari ataupun gambar-gambar dari bentuk e-money ya. Kemudian kita lihat model-modelnya atau jenis-jenis daripada alat transaksi non tunai itu. Pertama, kartu kredit. Jadi pembahasan tentang alat-alat non tunai ini juga sudah pernah kita bahas ya dalam bab 1 materi tentang perbankan, yakni tentang produk-produk bank. Tapi kita kupas kembali sedikit. Alat-alat non tunai yang digunakan itu yang pertama kartu kredit. Masih ingat nggak kartu kredit ini bagaimana cara penggunaannya? Bahwa pembayaran yang dilakukan dengan kartu kredit ini adalah sistem utang ya. Sistem utang. Kita akan ditawarkan oleh pihak bank untuk memiliki kartu kredit itu. Di dalamnya ada nominal uang, tetapi kita akan diminta membayar kembali kepada bank dalam jangka waktu tertentu. Jadi kita hutang kepada bank menggunakan kartu itu. Yang kedua, kartu debit. Nah, kartu debit ini apa? Kartu debit ini sama seperti kartu kredit juga, membayar juga dengan sebuah kartu, tapi ini diambil uangnya dari uang yang tersimpan di dalam rekening kita. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya. Jadi ini namanya kartu debit. Jadi kalau sekarang anak-anak punya ATM, itu biasanya juga berfungsi sekaligus sebagai kartu debit. Kemudian yang ketiga, kita lihat ada namanya ATM ya. Jadi alat non tunai itu juga berupa ATM, di mana kartu ATM itu dapat digunakan untuk mengambil, menyetor, atau mengirim uang secara tunai yang masuk juga ke dalam tabungan seseorang. Itu dilakukan melalui khusus ya mesin otomatis yang disebut ATM. ATM ini automatic teller machine atau yang sudah diindonesiakan menjadi anjungan tunai mandiri. Dan yang kedua dan yang selanjutnya adalah ada cek, biliet, dan khusus cek dan biliet ini Bapak tidak jelaskan. Nanti coba buka kembali materi tentang produk-produk bank di bab 1 ya. Yang perlu Bapak tambahkan tentang e-money. E-money adalah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media server, dan ini nanti wujudnya juga berupa kartu yang bisa dipindahkan untuk kepentingan transaksi. Nah, kalau dulu kita lihat e-money ini atau mungkin sekarang sudah dapat digunakan dalam bentuk e-tol. Dulu kalau kita masuk tol, kalau kita ke Jakarta, kita melewati tol, kita lihat ada petugas ya, mbak-mbak, mas-mas yang menjaga tol, yang biasa membuka pintu gerbang tol. Nah, kalau sekarang mungkin di pelabuhan-pelabuhan masih ada. Tapi kebanyakan sudah menggunakan e-tol elektronik. Jadi sudah menggunakan kartu ke mesinnya, tidak lagi dengan uang tunai. Nah, ini bahkan sekarang sudah dijual dengan model namanya tongkat kartu tol. Jadi cukup dari jauh, dia tidak terlalu dekat, langsung menyodorkan barcode daripada kartu ini ke dalam alat transaksi mesin pembacanya, maka otomatis uang yang ada dalam kartu ini berupa e-money ini akan berkurang secara otomatis. Dan ini bisa dibeli, bukan berarti ini digunakan ATM langsung, tapi ini merupakan kartu khusus yang dibeli, yang secara nominal kita bayar, di dalamnya akan ada nominal tertentu pula untuk dilakukan sebagai alat transaksi. Baik anak-anak, itu saja cukup singkat juga materi pada bagian ketiga ini tentang alat-alat pembayaran. Semoga dapat dipahami dan mudah-mudahan semuanya sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.